Dan menurut kesaksian dari Mbah Jo, bukan Mbah Tejo ya, Mbah Jo, saksi mata yang masih hidup, itu yang menemukan ayam itu tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali orang menemukan ayam di sekitar wilayah pemakaman. Halo pemirsa, kali ini aku sedang berada di makam Mbah Tejo ya, seorang pejuang Republik Indonesia. Konon di sekitar areal makam Mbah Tejo ini banyak terdapat mitos-mitos yang sifatnya itu dari yang nyata hingga yang gaib. Samping itu, kemarin tuh aku udah sempat ngambil videonya dan ternyata viral di akunku ya. Makanya aku datang untuk mengucapkan terima kasih dan ingin mendoakan dari arwah beliau. Semoga ini akan memberikan edukasi ataupun wacana bagi kita semua. Nah, aku tuh mau berziarah, ini aku bawakan bunga. Juga aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu, ini adalah makam dari Mbah Tejo, seorang veteran. Dapat kita lihat ini ada tulisan pejuang ya. Terus kemudian ini ada bendera merah putih Republik Indonesia, dan kita lihat ini adalah simbol dari bambu runcing. Nanti aku akan menceritakan keanehan-keanehan dari kejadian-kejadian yang dialami oleh warga setempat. Semoga arwah dari beliau akan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan Sang Semesta mengampuni atas segala salah dan dosanya yang lalu. Di sini makamnya tidak hanya satu, makam pahlawan itu di sini ada 3, dan dari ketiganya nanti aku akan ziarahi semuanya. Sebagaimana yang kita lihat di sini ada tulisan Bapak Tejo wafat tahun 2003. Posisi makam ini tepat sekali berada di pintu ya, di dekat pintu paling utama sendiri. Ya, ini bisa dikatakan palang pintu dari makam yang ada di Dusun Surodadi, Magelang, Jawa Tengah. Dari kesaksian masyarakat setempat, baru saja saya mendengar ternyata banyak sekali fenomena yang terjadi di areal makam ini. Terutama yang kita lihat itu ada orang sedang lalu lalang dengan kendaraannya. Di situ ada yang namanya, kalau orang Jawa bilang namanya buk ya, ada buk kecil. Ada beberapa orang menemukan anak ayam berikut babonnya. Dibawa pulang, terus kemudian anehnya, dan ini aku lagi ada di depan pintu makam ya, dan tempatnya sangat berdekatan sekali. Itu ternyata ketika sudah dimasukkan di kandang, itu berubah menjadi batu. Nah, ini sangat menurut saya seperti ironis sekali. Akan tetapi yang namanya mitos, hal-hal seperti itu kalau di tanah Jawa itu sudah bukan sesuatu hal yang sepertinya itu nggak masuk logika gitu, karena banyak orang Jawa itu yang mengalami kejadian-kejadian serupa. Dan di dekat makam Mbah Tejo ini juga konon dulu tempat ini kan ada sungai di depan ini, pernah orang bunuh diri berada di sini, jadi orangnya sampai meninggal. Dan banyak sekali, bahkan di sekitar areal makam Mbah Tejo ini juga orang lagi dulu mengairi sawah ya, mendengar suara berisik-berisik, disangka bendungannya itu jebol. Ini ketika sudah dilihat, karena ketika zaman dulu itu listrik belum ada, bahkan sampai sekarang ini listrik di areal sini nggak ada ya. Itu katanya menggunakan oncor. Ketika dilihat yang tempat berisik itu, ternyata menemukan sesosok ular yang sangat besar sekali. Dan memang hawanya, auranya tuh di sini sangat mistis sekali.
Karena ini merupakan listrik satu-satunya yang ada di makam. Ini ngasihnya itu belum lama. Dan kita lihat juga ada keran-keran ya. Ini aku naruh rokok. Ini ada keran-keran. Dan kita lihat hanya ada satu bolam listrik. Kalau di sebelah sana-sana nggak ada listrik sama sekali. Dan juga dari auranya saya rasa sahabat yang bisa mungkin merasakan ya. Memang makam-makam di sini bentuknya itu aneh-aneh, ada yang seperti ini. Dan kita lihat di belakangku ini ada semacam kayak hutan apa ya? Namanya hutan karet atau hutan pinus atau hutan kayu sengon itu. Oh, sengon. Ternyata ini adalah kayu sengon. Dan bisa kita lihat sekelilingnya semuanya itu areal persawahan. Di sini juga pernah ada seseorang yang dijumpai dengan sosok semuanya yang berwarna merah. Bahkan orang itu lagi menghadap seperti ini. Ketika dia memalingkan wajahnya, badannya itu masih ketinggalan, tapi kepalanya itu menghadap ke sana, lalu kepalanya ini mendekat. Dan orang yang mengetahui sosok tersebut akhirnya lari tunggang langgang. Betapa di sini memang auranya, aku sendiri merinding berada di sini. Karena saya rasa buat orang-orang yang paham dengan supranatural atau mungkin kehalusan spiritual, saya rasa sangat setuju sekali bahwa di sini auranya sangat mistis sekali. Dan di sini itu nggak ada rumah satupun. Persis ada di belakangku di balik hutan kayu ini, sengon ini. Di sana memang ada jalan ya, tapi bukan jalan raya besar, tapi termasuknya ya jalan utama, tapi jalan utama desa. Ini auranya sangat betul-betul mistis. Dan menurut kesaksian dari Mbah Jo, bukan Mbah Tejo ya, Mbah Jo, saksi mata yang masih hidup, itu yang menemukan ayam itu tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali orang menemukan ayam di sekitar wilayah pemakaman ini, dusun Surodadi ya. Dan ketika sudah dikurungin itu ada yang menjadi batu, ada yang menjadi tanah, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke makam Mbah Tejo. Semoga arwah dari beliau, bahkan beliau meninggal pun masih bisa memberikan kemanfaatan untuk hidup saya, karena video saya itu viral. Juga banyak sekali yang menonton di tayangan tersebut. Maka saya merasa sangat berhutang jasa sekali dengan Mbah Tejo, seorang pejuang, sehingga mengetuk nurani saya untuk hadir ke makam ini untuk mendoakan seluruh almarhum almarhumah yang ada di makam dusun Surodadi. Baik, terima kasih buat para sedulur semua. Saya ucapkan matur nuwun. Semoga ini dapat mengedukasi ya, dan kita dapat mengambil pembelajaran maupun hikmah yang positif.